Ya, terdengar Ibu Pak. Desi. Selamat pagi. Oke. Suara rada jelek terdengar di saya, Bu. Suaranya Kenapa Pak? bergemuruh. Suaranya bergemuruh. Oke. Eh, Bu Desi. Ya, Pak Dwi. Sudah agak jelas. Masih tetap sama, namun kita lanjutkan saja. Terlihat kemarin pergerakan dolar yen yang cukup signifikan turun. Terlihat juga dari tren yang terjadi juga lumayan menurut saya. Kemudian saat ini di 117,569. Kemudian juga namun begitu kita lihat keadaan dolar indeks sendiri masih tetap sama di level 92,25. Kemudian juga data-data yang kita baca pada hari Selasa kemarin, data penting yaitu tentang di China trade balance diumumkan 49,6 billion dari 54,5 billion, itu turun. Kemudian dari yen ternyata juga diumumkan positif dari 0,95 triliun menjadi 0,91 triliun, di atas dari forecast 0,69 triliun. Kemudian job openings dari US dollar, berita dari US job opening yang dilaporkan cukup bagus, 4,97 million dari 4,83 million. Silakan Bu Desi mungkin lebih jelas atau lebih detail tentang data-data yang akan dikemukakan hari ini. Oke, ini adalah data ekonomi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dwi ya tadi. Ada beberapa yang menjadi fokus. Jadi kalau kita melihat untuk di pekan ini, indeks dolar ini mengalami koreksi ya. Namun untuk pergerakan yang triggernya adalah tetap untuk spekulasi mengenai kebijakan kenaikan suku bunga, ini tetap mendominasi untuk di indeks dolar ya. Dan kalau kita melihat tadi di slide yang sebelumnya, itu untuk beberapa mata uang yang against dengan US dollar ini tetap masih mengalami pelemahan ya. Nah, kemudian ini kita bahas untuk di Amerika. Ya, ada beberapa data yang masih menunjang untuk penguatan untuk di Amerika ya. Salah satunya yang dirilis di hari kemarin, ya itu adalah mengenai jumlah lowongan kerja di Amerika. Kalau kita melihat ini mengalami level yang tertinggi hampir 14 tahun ya. Jadi di sini ada kenaikan jika kita melihat ini menjadi 4,97 juta di bulan November yang terakhir ya. Dan ini merupakan level yang tertinggi sejak Januari 2001. Ya, jadi kalau kita melihat di sini, ya jumlah pemecatan di sini mereda dan lebih sedikit orang Amerika yang berhenti untuk bekerja ya. Kemudian jika kita melihat di grafiknya, ini tetap masih mengalami kenaikan. Sedangkan untuk yang grafik sebelah kanan, jika kita melihat di sini, untuk lowongan kerja di sini adalah mengalami kenaikan, didukung juga dengan adanya pekerja yang mulai untuk melakukan pekerjaan kembali ya. Dan ini adalah menunjukkan satu kondisi yang positif untuk sektor tenaga kerja yang ada di Amerika tentunya. Dan ini kembali lagi jika kita perhatikan juga, data ini memberi dukungan juga untuk di indeks dolar. Dengan baiknya sektor tenaga kerja ini memberikan satu poin positif kembali ya, satu poin lagi itu untuk masalah kebijakan kenaikan suku bunga oleh The Fed. Ya, kemudian di sini kita melihat juga untuk masalah anggaran dari Amerika. Ya, jika kita melihat di sini, Amerika mencatat surplus anggaran di bulan Desember ya. Dan jika kita melihat meskipun memang sedikit lebih turun dibandingkan dari perkiraan sebelumnya, namun di sini terlihat adanya peningkatan untuk masalah keuangan publik di Amerika tersebut.
Ya, di sini Amerika memiliki surplus itu sebesar 2 miliar US dollar untuk di bulan yang lalu ya, di bulan Desember tentunya. Ya, ini adalah laporan yang diberikan oleh Departemen Keuangan. Ya, kemudian jika kita memperhatikan di sini, ya, kesehatan keuangan publik Amerika ini telah meningkat dalam jangka pendek ya, meskipun kalau kita melihat untuk masalah kekhawatiran prospek jangka panjang, ya terutama jika kita lihat ini adalah dari biaya kesehatan ataupun untuk masalah pensiun ya. Nah, ini yang menjadi concern untuk di bulan yang kedepannya. Dan ini juga satu kondisi yang positif juga mencerminkan untuk masalah surplus anggaran di Amerika. Ya. Nah, berita apapun jika kita melihat memang penguatan untuk di indeks dolar ini tetap masih terjadi. Ya, dan kalau kita melihat untuk kenaikan penguatan untuk indeks dolar di tahun 2014 sampai 2015 awal untuk hingga saat ini ya, jika kita ukur dengan adanya sentimen indeks, ini terjadi bullish itu sebesar 98%. Dan untuk penguatan indeks dolar di sini dengan bullish 98%, ini menyerupai dengan yang terjadi di bulan Mei 2010 ya, jika rekan-rekan melihat di grafik di sini. Nah, jika kita lihat di 2010 setelah mengalami kenaikan 98% bullish, ini kemudian secara perlahan ini untuk di indeks dolar adalah mengalami penurunan selanjutnya. Nah, banyak rumor yang memang sedang ada pro dan kontra ya untuk masalah bullish untuk di indeks dolar ya. Kita akan melihat nanti selama untuk The Fed belum ada untuk kepastian mengenai perubahan kebijakan moneter yang akan diambil selanjutnya. Jelas untuk indeks dolar ini masih tetap ada pro dan kontra. Dan selanjutnya apakah untuk histori di tahun 2010 ini akan ditembus untuk di saat ini penguatan indeks dolar, kita akan lihat untuk yang selanjutnya ya. Nah, ini untuk di indeks dolar di hari ini. Ya, jika kita lihat untuk awal pekan kemarin ini sempat mengalami koreksi. Ya, dari yang tadinya 92,53 ini terkoreksi hingga ke 91,72. Ya. Kemudian untuk data di hari kemarin malam ini juga mengalami kenaikan ya, dan ini adalah menjadi resisten. Ini adalah yang ketiga ya, jika kita melihat di grafiknya adalah 4 jam. Ya, ini yang ketiganya untuk dites. Ya, jika mengalami breakout di atas 92,53, jelas 93,15 ini adalah target pertama jika kita ukur dari expansion yang terjadi ya. Nah, ini yang menyebabkan untuk beberapa mata uang juga jika kita melihat rival dari indeks dolar ini tetap masih mengalami pelemahan. Nah, kemudian untuk dari kemarin ini juga ada data dari inflasi Inggris ya. Ini anjlok ke levelnya 0,5%. Ini level terendah 15 tahun yang terakhir jika kita perhatikan ya. Nah, untuk masalah tertekannya inflasi, angka inflasi di Inggris, ini juga membuat untuk spekulasi mengenai kebijakan perubahan kenaikan suku bunga ya yang akan diambil oleh Bank Sentral Inggris, ini juga masih tetap akan dipertahankan dalam waktu yang cukup lama ya. Jika kita melihat dari segi inflasinya ini masih anjlok ya. Nah, kemudian dari Barclays ini juga memperkirakan untuk harga di pound sterling ini kurang lebih akan melemah di akhir tahun 2015 ini, akan mencapai levelnya adalah 1.4300. Ya, harga sekarang jika kita perhatikan harga terendah ini masih di area 1.50300 ya kurang lebih. Ya, masih ada jarak dengan perkiraan dari Barclays yang terjadi. Ya. Kemudian untuk di hari ini, untuk penguatan rebound yang terjadi dengan koreksi dari indeks dolar, ini coba untuk tes areanya 1.5200 ya kurang lebih. Ini adalah menjadi kunci resisten untuk di hari ini.
Ya, kemudian jika kita menggunakan indikator dari osilator relative strength index RSI, di sini menunjukkan harinya yang semakin melemah dan menunjukkan jika kita melihat di sini ada signal untuk divergen yang terjadi ya. Nah, untuk di hari ini selama tidak mengalami penembusan di atas 1.5200, jelas untuk pound sterling dia akan kembali untuk melakukan tes dari level yang terendahnya 1.5000. Kemudian ini untuk di euro. Ya, secara fundamental di minggu kemarin di beberapa hari ini juga sudah dibahas ya. Jelas investor ini akan menanti, yaitu adalah sidang reguler yang akan dilakukan oleh ECB, itu adalah tanggal 22 Januari mendatang ya, minggu depan. Ya, dengan spekulasinya untuk dari ECB sendiri, Bank Sentral dari Eropa, ini akan melakukan penambahan stimulus dalam skala yang besar. Ya, ini untuk mengatasi deflasi yang dialami oleh kawasan dari zona Eropa sendiri. Nah, kemudian jika kita melihat secara teknikal, ya di sini ada level terendah yang sudah dibentuk ya. Jika kita lihat ini level terendahnya 1.17500 ya. Ini adalah menjadi kunci support untuk di hari ini. Ya. Penembusan di bawah dari 1.17500 ini jelas akan membawa untuk euro kembali melemah dengan targetan itu di area 1.16500, kurang lebih ada 1000 poin peluang yang bisa diambil dengan penembusan support dari euro itu sendiri ya. Kemudian jika kita lihat untuk rebound dari euro yang dilakukan kemarin, meskipun indeks dolar mengalami koreksi ya, ini masih terbatas areanya hanya sekitar di area 1.18800. Ya, ini adalah menjadi resisten untuk di hari ini. Nah, kemudian ini adalah di dolar Australia. Dolar Australia ini sempat mengalami rebound ya dengan adanya data dari Cina juga. Trade balance ini mengalami kenaikan dibandingkan dari forecast analis. Ya, dirilisnya adalah 49,6 juta. Ya, dari yang sebelumnya forecastnya itu hanya 48,9. Ya, Australia sebagai mitra dagang ini adalah mengalami kenaikan juga, yang merespon positif juga data trade balance dari Cina. Ya, namun data dari trade balance Cina ini masih di bawah dari data yang sebelumnya, yaitu 54,5 billion. Ya, kemudian untuk di Australia sendiri, ya dengan adanya komentar juga untuk mengenai nilai tukar Australia yang masih dianggap dirasa masih tinggi, ya. Ini juga menghasilkan untuk di dolar Australia jika mengalami rebound atau kenaikan ini masih terbatas. Ya, jika kita lihat untuk di hari ini pergerakannya kurang lebih areanya kisaran di area 0.8200. Ini adalah sebagai resisten. Kemudian 0.81200 ini adalah sebagai supportnya. Untuk perdagangan di sesi Asia, saya pikir untuk pergerakannya berarti berada di dalam kisaran level harga ini. Ya, perhatikan untuk nanti di data masuk sesi dari Eropa ataupun di Amerika ya. Yang nanti juga kalau kita lihat ini ada data banyak ya di Amerika jam 20.30. Ya, jika keluar dari range dari 8200 hingga ke 0.81200, jelas ini akan mengubah untuk pergerakan dari dolar Australia yang tadinya sideways ini akan coba untuk bullish ataupun untuk bearish. Nah, kemudian ini di dolar Swiss ya. Ada momentum sebenarnya peluang yang diberikan untuk di dolar Swiss jika kita lihat secara teknikal juga. Ya, dolar Swiss ini mengalami pelemahan ya yang signifikan dengan adanya penguatan dari indeks dolar ya. Kemudian berlakunya untuk bunga deposito negatif ini juga membebani untuk di dolar Swiss itu sendiri. Nah, untuk di hari ini ada cukup banyak ya
Ada tes yang ke 1, 2, 3 jika kita perhatikan di grafiknya H4 ya. 1.02150 ini adalah menjadi kunci resisten. Ya, ini 3 kali dites dan jika mengalami penembusan di atas dari resisten tersebut, maka ada peluang juga untuk di dolar Swiss ini akan coba untuk melakukan pelemahan kembali ke area 1.0300. Ya. Nah, kemudian untuk pembatasan risiko, rekan-rekan juga bisa melihat di sini ada level yang terendahnya atau paling jauh itu area psikologis 1.00 itu adalah sebagai support kunci untuk di pekan ini. Ya, ini adalah momentum juga untuk di dolar Swiss ya. Dengan adanya juga dari RSI juga yang menunjukkan semakin membuat lower high. Ya, hati-hati. Jika tidak mengalami penembusan, jelas dia akan terus ke bawah. Ya. Kemudian ini adalah di komoditi. Ya, emas ini mengalami kenaikan dengan adanya spekulasi mengenai inflasi juga ya. Kemudian juga untuk masalah pertumbuhan ekonomi juga yang masih dirasa rendah untuk di tahun ini ya. Kemudian juga untuk masalah kecemasan dari segi wilayah zona Eropa, ini juga mengangkat untuk di emas ya, untuk beranjak kembali menjadi aset safe haven. Ya, dengan adanya koreksi yang dialami kemarin tidak mengalami penembusan di bawah 61,8%, untuk di emas ini tetap melanjutkan untuk bullish trend yang terjadi ya. Level tertinggi yang dibentuk di awal bulan Desember ini coba untuk dites di hari perdagangan yang kemarin ya. Namun belum menjadi konfirmasi untuk penembusan. Ya, kemudian jika kita melihat untuk di pekan ini, ya jelas untuk target bullish dari untuk di emas itu adalah mencapai rekor tertinggi yang dibentuk tanggal 21 Oktober di 2014 ya. Kurang lebih areanya adalah 1255. Itu adalah target bullish yang akan dicoba untuk di emas. Ya, tentu dengan jika kita melihat di pekan ini hampir sama dengan pekan yang sebelumnya ya. Area psikologis 1200 itu adalah menjadi kunci support yang perlu diperhatikan jika untuk di emas ini masih akan mengkonfirmasi tren bullish yang dibentuknya. Nah, kemudian ini adalah untuk di oil. Ya. Jika kita perhatikan untuk di oil sendiri, ya, dengan adanya stok yang banjir di pasar, ya, jika kita melihat ini kembali menekan untuk di pergerakan harga minyak, ya. Kemudian di hari kemarin ini juga komentar dari analis dari Goldman Sachs ini juga yang menurunkan proyeksinya harga minyak WTI ini menjadi areanya adalah $39 sampai $65 per barrelnya. Ya, ini adalah mengalami penurunan dari sebelumnya itu adalah $75 hingga ke $80 per barrelnya. Ya, ini langsung direspon jika kita perhatikan untuk di minyak ini mengalami pelemahan ke levelnya tes untuk ke area $44 per barrel. Ya, untuk di hari kemarin ini sempat mengalami rebound ya dengan adanya oversold ya yang ditunjukkan oleh indikator. Ya, ini mengalami rebound dan coba untuk tes jika kita ukur dari Fibonacci ini adalah di area 50%. Ya, untuk di hari ini resisten kunci jelas itu adalah level tertinggi di hari kemarin 46.80. Ya, selama dia tidak mengalami penembusan di atas level 4680 ataupun Fibo 50%, untuk performa dari oil dia tidak akan melanjutkan untuk pergerakan rebound ke atas lebih tinggi ya. Namun dia akan coba untuk melakukan kembali lagi ke dalam track dari tren yang terjadi. Ya. Kemudian jika kita melihat ya, ini untuk perkiraan analis ya,
Di sini jika kita melihat ini yang terjadi adalah supply shock ya, berarti banyak supply yang tersebar di pasaran ya, dan membuat harga untuk minyak ini kembali melemah ya. Nah, ini adalah perhitungan jika oil ini nanti mencapai levelnya adalah $34, ya ini adalah level yang terendah sepanjang histori yang sudah dibentuk oleh pergerakan dari oil ya. Nah, pergerakannya jika kita perhatikan kurang lebih ini adalah hampir sama seperti tahun 1985 yang terjadi juga untuk masalah supply, banjirnya supply ini akan memberi tekanan kepada harga minyak ya. Nah, itu untuk penjelasan dari minyak itu sendiri. Ya, itu adalah beberapa ulasan dari market yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan. Pak Dwi mungkin ada tambahan? Ya, tetap menarik di minyak karena minyak sendiri menjadi fokus utama dari transaksi untuk minggu-minggu ini karena penurunan yang sangat tajam. Ke angka 46,5 telah tercapai, kemudian Goldman Sachs juga memperkirakan proyeksi mencapai $39 per barrel hingga $65 per barrel. Ini cukup dalam ya. Ini mendekati dari pergerakan terendah tahun 2008. Kemudian juga kesempatan ini juga saya rasa sangat baik untuk dimanfaatkan oleh kita semua. Kemudian juga melihat dari data fundamental minyak sendiri, sementara ini tidak ada berita yang cukup signifikan untuk menaikkan harga minyak dalam waktu dekat ini. Jadi fundamental tetap menyatakan bearish. Kemudian secara teknikal juga ini kesempatan kita untuk pengambilan posisi. Dikarenakan apabila kita mengambil posisi short juga, apabila dia naik sangat kecil untuk pengambilan resiko yang akan kita hadapi sekitar di angka $50 per barrel saat ini. Kemudian yang menarik lagi adalah di berita fundamental di Amerika Serikat. Memang penyerapan job opening labor turnover sendiri cukup bagus, besar untuk pembukaan lapangan tenaga kerja. Kemudian juga laporan non-farm payroll juga lebih besar daripada bulan lalu. Kemudian kita melihat dari unemployment rate yang terjadi juga menurun. Namun yang menjadi catatan adalah average hourly earning yang cukup signifikan turunnya 100% dari 0,2% menjadi minus 0,2%. Hal ini menunjukkan data-data yang tidak terlalu bagus dikarenakan inflasi yang akan diumumkan pada hari Jumat besok masih tetap sama diperkirakan dari inflasi bulan lalu. Kemudian yang menjadi catatan juga di Australia, meskipun otoritas moneter setempat menyatakan tingkat harga saat ini masih terlalu tinggi untuk dianggap, kemudian juga harga sementara waktu juga masih dalam keadaan sideways. Untuk disimpulkan morning briefing kali ini, saya mengambil beberapa catatan. Pertama, Australia dollar masih dalam keadaan sideways, kisaran resisten di 0,819, kemudian support di 0,812. Kemudian US dollar kisaran antara 92,53 ke 93,32. Kemudian pound sterling masih dalam keadaan bearish, level support di 1,43. Euro juga kita memperhatikan fokus utama yaitu terhadap ECB meeting yang akan dilaksanakan tanggal 22 Januari 2015 mengenai tambahan stimulus. Dan juga berita hari ini terlihat yang cukup menarik adalah Jepang, ya pemerintah Jepang ternyata menyetujui untuk anggaran senilai $812 miliar
untuk membantu menghindari deflasi yang terjadi di Jepang. Kemudian data-data yang terjadi di Jepang juga menjadi fokus utama untuk minggu ini. Demikianlah morning briefing kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat. Kemudian pada hari ini di Metro TV pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2014 jam 9.40 2015